Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang Iqra bismi rabbik atau membaca bersyarat. Namun terlebih dahulu kami memohon dukungannya dari pemirsa semuanya dengan subscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update lainnya dan pembahasan-pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa rahimakumullah, ketika seseorang memberi perintah, bacalah. Tentu akan terpikir di benak kita, apa yang dibaca? Membaca untuk apa? Bagaimana cara membacanya? Barangkali perasaan seperti itulah yang berkembang dalam pikiran Muhammad Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril menyampaikan perintah untuk membaca. Muhammad bingung, apa yang harus dibaca? Untuk apa? Serta bagaimana cara membacanya. Maka satu-satunya jawaban yang dapat beliau berikan kepada Jibril adalah ma ana biqori, saya tidak dapat membaca. Jawaban yang sangat cerdas. Di sini dapat kita tangkap bahwa Muhammad memiliki pribadi yang luhur dengan sikap yang rendah hati atau tawadhu. Beliau memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, tidak latah dan tidak sok tahu. Jawaban itu juga merupakan harapan agar yang memerintahkan membaca itu segera memberikan bimbingan. Perintah Iqra memang mengandung interpretasi yang luas, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih spesifik lagi, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Jibril memahami akan hal ini, sehingga ia tidak menunda-nunda ketika sampai berulang-ulang 3 kali Muhammad memberikan jawaban yang sama. Ma ana biqori, ma ana biqori, ma ana biqori. Setiap perintah Iqra dikeluarkan oleh Jibril. Lalu Jibril melanjutkan perintahnya secara lengkap. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat perintah Iqra pada ayat di atas tidak dijelaskan objek atau maf'ul bihnya. Dalam ilmu nahu, perintah membaca tersebut artinya tidak ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi memiliki makna yang umum. Sedangkan menurut ilmu balaghah, perintah Iqra di dalam ayat tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi mukhyar atau bersyarat. Maksudnya bahwa perintah membaca pada konteks ayat di atas tidak asal membaca atau membaca bebas nilai, tetapi membaca dengan syarat menyebut asma Rabb atau nama Tuhan yang menciptakan. Turunnya wahyu pertama ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan. Sejak turunnya wahyu Al-Alaq ayat 1-5 ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan bimbingan kepada umat manusia menuju jalan yang lurus dan benar secara berturut-turut dan berangsur-angsur. Dari berbagai petunjuknya yang suci itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan pola membaca yang benar sebagai wahyu yang pertama. Pemirsa rahimakumullah, seluruh perubahan menuju peradaban yang agung itu dimulai dengan perubahan yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kenyataannya memang perubahan-perubahan besar
menyangkut kehidupan manusia dimulai dari membaca. Tetapi ternyata tidak semua perubahan itu mengarah ke tujuan yang benar. Perubahan yang dimotivasi kesombongan manusia dengan akal pikirannya, semisal sekularisme, akan semakin menjauhkan manusia dari Tuhannya. Perubahan yang dipicu rasa dendam, semisal komunisme, akan melahirkan malapetaka. Maka sangat terasa agung nilainya pada saat Allah Subhanahu wa taala pertama kali memberikan bimbingan kepada manusia untuk mengubah orientasi jahiliyahnya atau kebodohannya menuju pola pandang baru dan suci, yaitu membaca dengan membawa asma Rabb yang Maha Pencipta. Dengan pola pandang ini, manusia dapat mengambil jarak berpikir sehingga tidak lagi terbelenggu oleh subjektivitas nafsunya. Ia juga dapat mengambil jarak dengan orientasi hidup jahiliyah menuju orientasi hidup bertauhid, yaitu orientasi hidup yang utuh. Tidak hanya secara horizontal tetapi juga secara vertikal. Manusia dengan demikian memiliki pola pandang yang benar dalam kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut untuk memiliki standar ukuran tidak menurut hawa nafsunya tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Dari perubahan pola membaca inilah manusia dapat menerobos berbagai hijab atau penghalang untuk menguak kebenaran dan melangkah dengan suatu arah yang benar. Ini semua merupakan awal perubahan yang besar dari peradaban jahiliyah menuju kepada peradaban Qur'ani. Di antara masalah mendasar manusia adalah masalah ketuhanan. Wahyu pertama ini memberikan jawaban yang mencerahkan tentang ketuhanan melalui metode yang unik dan orisinal khas Al-Quran. Metode itu tidak sekedar mampu dilalui para pakar yang berotak jenial, tetapi dapat juga digunakan oleh mereka yang awam. Metode ini mendasarkan pada fitrah rububiyah yang dimiliki seluruh manusia, yakni kesadaran berketuhanan. Setiap manusia dalam hati yang paling dalam telah memiliki kesadaran bertuhan, karena memang jiwa manusia pernah berdialog dengan Tuhannya ketika di alam ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasadnya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian ini agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Pada wahyu pertama, fitrah rububiyah inilah yang dijadikan sebagai nilai dalam berikra, sehingga manusia dapat menerobos kesadaran ilahiyah. Manusia tidak hanya mengetahui bahwa pencipta dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga terhantar untuk sadar dan bersikap secara benar sebagai hamba kepada Tuhannya. Melalui pola membaca Qur'ani, manusia akan menilai posisi dirinya sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta.
Demikian pula terhadap sesamanya, ia tidak layak bersikap sombong. Dengan pola membaca Quran ini, ia juga sadar bahwa semua yang tercipta di alam ini merupakan wujud nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang disebut sebagai ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dengan demikian menjadi sangat jelas yang dimaksud perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pertama kali turun. Meskipun sangat singkat, tapi ayat ini telah memberikan penjelasan yang lengkap terhadap pertanyaan yang akan timbul. Berikut ini beberapa pengertian Iqra bismi rabbik. Yang pertama, bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang menciptakan. Sebagaimana diajarkan dalam akhlak Islam, setiap kali melakukan perbuatan yang baik, haruslah diawali dengan mengucapkan dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dilakukan agar setiap mukmin sadar bahwa dia melakukan perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang tidak disertai dengan membaca bismillah, maka putuslah amalnya. Pengertian Iqra bismi rabbik yang kedua, yaitu bacalah asma Rabbmu, Dia yang menciptakan alam semesta. Kalimat ini juga mengandung perintah agar manusia membaca dengan indera, akal, dan nuraninya untuk menemukan asma-asma atau ayat-ayat Allah dan tanda-tanda adanya Rabb yang menciptakan alam semesta. Telah cukup bukti bagi manusia bahwa segala yang ada di alam ini menunjukkan adanya penciptaan, pembinaan, serta pemeliharaan Allahu Rabbul Alamin. Makna Iqra bismi rabbik yang ketiga adalah beramalah dengan niat semata-mata karena Rabbmu. Manusia datang dari Tuhannya. Ia diciptakan, dipelihara, dan diberi berbagai fasilitas oleh Tuhannya. Kelak setelah berakhir masa hidupnya, manusia juga akan kembali kepada Tuhannya. Bagaimana ia akan beramal serta mengabdi untuk orang lain? Barang siapa yang beramal bukan semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakannya, amalnya tertolak sia-sia. Makna Iqra bismi rabbik yang keempat, yaitu beramalah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rabbmu yang menciptakan. Perintah ini bermakna agar seorang mukmin selalu membaca, memahami, dan berfikir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam berbuat dan berkarya di dunia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan manfaat dari setiap karya yang dilakukan.
bukan saja bermanfaat untuk kehidupan dunianya, tetapi juga untuk kehidupan akhiratnya yang abadi. Seorang mukmin selalu berbuat menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak akal, pikiran dan hawa nafsunya, bukan pula mengikuti perintah raja ataupun pimpinannya. Ia akan berbuat demi mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, seorang yang sudah membaca dengan Bismi Rabbik, niat dan motivasinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau lillah, dan ia akan berbuat sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu billah, dan tujuan hidupnya atau ghaya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau ilallah. Ia sadar datang dari Allah Subhanahu wa taala atau minallah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca dengan cara inilah yang akan mencapai kebenaran dan siap menerima kebenaran yang hakiki. Banyak orang yang berikrar tetapi tidak dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Mereka dapat melihat keajaiban alam raya tetapi tidak mengantarkannya makin beriman. Malah kesombongannya yang tumbuh. Perkembangan iptek yang semestinya membawa kesejahteraan tetapi malah mendatangkan malapetaka. Semua ini terjadi karena manusia belum mengembangkan sains dan teknologi dengan landasan Bismi Rabbik. Bahkan ada yang sudah membaca Al-Quran tetapi tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai ikutan, malah mempolitisir ayat-ayat suci ini untuk kepentingan sesaat. Kebenaran kadang sudah di depan mata, tetapi manusia tidak dapat atau tidak mau mengambilnya. Ada beberapa kendala yang membelenggu manusia sehingga tidak mampu menuju kebenaran. Seruan-seruan kebenaran tidak didengar, berita-berita alam akhirat yang menggemparkan tidak dipercayainya. Semua dianggap sebagai angin lalu atau cerita kosong dan tidak bermakna. Mengapa terjadi demikian? Maka jawabannya insya Allah akan kami sampaikan pada penjelasan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.